Halo Sobat Kapital, apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Kasya selaku host pada webinar kali ini. Kopitak adalah acara obrolan santai terkait berbagai hal profesi. Kopitak kali ini akan mengangkat tema tantangan kompetensi profesi di era 5.0. Kali ini kita akan menghadirkan beberapa narasumber yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya. Oke, ada Bang Ido Febriandika Wiba selaku founder Ziaidah Consulting. Halo Bang Ido, sore apa kabar? Alhamdulillah, sore kabar baik. Alhamdulillah. Dan juga ada Pak Haryajit Ramelan, Ketua Umum Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal. Halo Pak Haryajit, apa kabar? Ya, alhamdulillah, Kasya, alhamdulillah. Baik teman-teman, itu adalah dua pembicara kita kali ini yang kompeten di bidangnya dan cocok untuk tema kita kali ini. Dan acara Kopitak ini akan dipandu oleh seorang komunikolog, Bang Ahmad Bangsawan. Ya. Apa kabar, Bang Ahmad? Alhamdulillah, Kasya sehat selalu, segar selalu di sore hari ini. Teman-teman peserta nanti boleh melakukan tanya jawab, diperkenankan melalui kolom chat dan dimohon selama acara berlangsung peserta mematikan mikrofonnya. Oke, kalau gitu bisa langsung diserahkan ke Bang Ahmad. Ngobrol asik aja di Kopi Talk. Di Kopi Talk ngobrol asik aja. Baik, terima kasih Kasya. Halo Sobat Kopi Talk, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Tema kita kali ini adalah tantangan kompetensi profesi di era 5.0. Kita ketahui bersama bahwa Society 5.0 adalah suatu konsep society yang berpusat pada manusia atau human center dan berbasis teknologi atau teknologi base yang pertama kali dikembangkan oleh Jepang. Memang pertama kali negara yang mengembangkan 5.0 adalah Jepang, dan konsep ini lahir sebagai pengembangan dari revolusi yang sebelumnya, yaitu revolusi industri 4.0 yang dinilai berpotensi untuk mendegradasi peran manusia. Sobat Kopi Talk, Society 5.0 sendiri menjadi sebuah solusi dari revolusi industri 4.0 yang diharapkan dapat menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi canggih dan dapat mengurangi adanya kesenjangan antara manusia dengan masalah ekonomi ke depannya. Dan di era Society 5.0 ke depannya nanti, inovasi teknologi diarahkan untuk mengisi ketimpangan dengan memperbaiki produk jasa yang lebih berkualitas. Sahabat atau Sobat Kopi Talk, sudah hadir para narasumber di forum virtual Kopi Talk ini, sudah dijelaskan tadi oleh Kaisya, yaitu Bang Haryajit Ramelan, Ketua LSPPM, dan Bang Ido Febriandika Wiba, founder Ziaidah Consulting. Saya akan sapa dulu satu persatu. Halo Bang Ido, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Sehat selalu Bang Ido ya. Bang Ahmad. Iya. Alhamdulillah ya. Oke, lalu narasumber yang kedua, Bang Haryajit Ramelan. Bang Ajit, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Apa kabar Sobat Kopi Talk ya? Salam jumpa lagi atau salam kenal karena juga ada banyak yang baru ya. Dan ini acara bagus ini ya, saya lihat. Terima kasih ini untuk penyelenggara hari ini ya. Ya. Baik, terima kasih Bang Ajit, dan tentunya kami akan ungkapkan bahwa slot waktu untuk para narasumber di Kopi Talk kali ini sekitar 20 menit, dan mungkin kita bisa mulai dari pembicara pertama, Bang Ido. Ini Bang Ido adalah salah seorang founder Ziaidah Consulting yang memang juga banyak berkecimpung di dalam teknologi 5.0. Bang Ido, ini kita ketahui bahwa kita memang belum sampai ke area atau ke posisi 5.0. Sekarang ini baru mungkin 4,5 kali ya, 4,5 karena belum full, tapi juga 4 juga masih nanggung gitu kan ya. Mungkin Bang Ido bisa jelaskan nih kira-kira tantangan profesi kompetensi ini seperti apa kira-kira di depannya nanti. Baik, saya boleh share screen? Oke, silakan Bang Ido kalau ada share screen. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terlihat jelas ya? Terlihat Bang. Alhamdulillah. Baik, tadi saya sudah diperkenalkan sama Kasya, sama Bang Ahmad. Saya Ido Febriandika Wiba, saya founder Ziaidah Consulting. Ziaidah Consulting ini perusahaan konsultan bisnis dan manajemen yang mempunyai misi membersamai hijrah ya, para pengusaha, kemudian juga mendampingi usahanya untuk bisa bertransformasi menjadi korporasi. Gitu kira-kira Bang Ahmad. Baik,
kita lanjut. Hari ini kita membahas tentang ya berdiskusi tepatnya, atau saya sharing, izinkan saya berbagi ya untuk tantangan kompetensi profesi di era Society 5.0. Tadi sudah disampaikan sekilas oleh Bang Ahmad apa itu Society 5.0. Saya mungkin akan sedikit lebih banyak menjelaskan tentang Society 5.0 untuk menyamakan persepsi ya Bang Ahmad bagi para peserta. Mungkin di sini juga sudah banyak yang tahu ya bahwa Society 5.0 ini adalah perkembangan dari Society 4.0 yang dimulai dari 1.0. Dulu kita berburu, ya, kemudian mulai menuju ke agrikultural atau pertanian, kemudian menuju ke industrial, kemudian menuju ke information, dan sekarang New Society, ya tadi sampaikan bahwa human centered yang berbasis teknologi. Ya, itu dikatakan Society 5.0 di launching di Jepang tahun 2019. Baik, ini sumbernya dari CAO.jp ya. Ya, kemudian bagaimana Society 5.0 bekerja? Ya, kita ketahui bersama bahwa di teknologi itu ada IoT, Internet of Things. Ya, kalau sekarang jika IoT nanti ini bekerja di Society 5.0 lebih sempurna daripada sekarang, maka akan didapatkan kulturasi ya. Connectivity-nya lebih bagus dari informasi-informasi yang ada sehingga melahirkan value yang baru. Kemudian keterbatasan coverage area ya seperti di daerah pelosok dan keterbatasan dari umur itu akan dibantu dengan teknologi seperti drone ya, yang seperti tampak pada gambar di kolom kanan atas, itu sudah tidak terasa sulit lagi. Dan ini betul dikatakan tadi sama Bang Ahmad bahwa sudah mulai moving toward ya, sudah mulai dilakukan. Jadi saya pernah dapat cerita sebuah lembaga sosial waktu itu ada bencana di daerah Papua mungkin, kalau saya nggak salah, aksesnya tertutup ya, karena jalannya tertutup, kena longsor dan sebagainya, sehingga bantuannya dikirimkan melalui drone. Cuman memang drone-nya masih dikendalikan full oleh manusia, belum menggunakan AI. Nah, mungkin suatu saat drone ini akan lebih luas seperti kepada ekspedisi ya, dan sudah dikendalikan dengan AI, ya, artificial intelligence. Kemudian di sisi kiri bawah itu, kalau sekarang ya sudah mulai menuju big data, tetapi yang menganalisa kita gitu ya. Nanti suatu saat pada saat Society 5.0 ini sudah berjalan, dia akan teknologi ini akan membantu kita untuk menganalisa big data tadi. Ya, kemudian yang di sisi kanan bawah itu juga membantu dengan automatic driving cars, ya, kemudian automatic robotics segala macam, itu bisa membantu kita atas keterbatasan fisik kita. Kalau di film-film itu mungkin bisa kita ambil contoh Iron Man lah ya. Iron Man itu punya keterbatasan fisik, tapi dengan memakai Jarvis ya, programnya Jarvis, kemudian ada body ininya, body besinya itu, robotnya itu, dia mempunyai kekuatan yang lebih. Ya, contohnya seperti itu. Itu suatu saat seperti itu, meskipun sekarang belum terjadi. Maka Current Information Society 4.0, moving toward Society 5.0, ya bisa kita lihat, ya, ini sumbernya juga dari CAO.jp, itu kalau sekarang kita menggunakan navigasi sistem, kita yang searching. Seperti Google Map mungkin ya. Kita mencari tempat, kita yang searching. Tapi someday ada automatic driving. Jadi kita masukkan datanya, dia sudah menuju. Dan ini sudah mulai di tes ya kan. Mobil yang automatic driving sudah ada sebenarnya, cuma nggak diproduksi massal. Belum diproduksi massal. Kemudian person analysis information juga seperti saya disampaikan bahwa masih kita yang menganalisis, nanti akan dibantu AI untuk menganalisa sesuatu. Ya, jadi someday ya konsultasi bisa jadi dibantu oleh AI gitu ya, untuk mendapatkan analisa. Kemudian full automatic ya, yang berkaitan dengan physically, dia pada saat Society 5.0 dia full automatic. Dan ini sudah ada sih perusahaan pabrik manufaktur yang full automatic dengan robotik. Meskipun
terbatas. Baik, apa beda human dengan mesin? Ini saya sumbernya dari Marketing 0.0, tulisan Philip Koptel, Pak Hermawan Kertajaya, dan Pak Iwan Setiawan, CEO dari Marketplace ya? Marketplace. Marketplace, oh ya. Ya, betul. Marketplace ya. Pak Iwan Setiawan ini CEO-nya. Ya, kalau manusia itu bisa berpikir kalau nanti tergantikan dibantu dengan mesin, namanya artificial intelligence. Kemudian kalau manusia itu berkomunikasi, nanti akan dibantu dengan natural language processing. Kemudian kalau manusia punya sensitivitas, nanti dibantu dengan sensor teknologi. Ya. Kemudian kalau pergerakan manusia akan dibantu dengan robotik. Ya, kemudian imagining yang dilakukan manusia akan dibantu dengan mixed reality, seperti virtual reality ya. Jadi kemarin saya dapat info untuk plan-plan yang jauh terpelosok di dalam, ya kami punya klien itu tambang ya. Itu ownernya menginginkan besok ada teknologi yang kita nggak usah ke lapangan gitu ya, karena capek sekali di perjalanan itu Bang. Jadi kita dari kota itu melosok udah 6 jam ya kan. Infrastruktur jalannya juga wah luar biasa lah. Jadi untuk mengawasin itu someday ya nggak perlu kita ke sana physically, tapi menggunakan mixed reality tadi seperti VR ya, virtual reality. Kemudian connecting, kalau kita berhubungan nanti dibantu dengan IoT dan blockchain. Baik, apakah hal ini merupakan ancaman peluang? Ya tergantung ya Bang. Tergantung dari kesiapan kita. Kalau dihubungkan dengan profesi, ada kesiapan para profesional. Ya ancaman menurut saya sih, kita sharing aja ya. Menurut saya menjadi ancaman jika kita nggak siap. Menjadi peluang jika kita siap dengan perubahan ini. Baik, saya menggunakan istilah dari penerbangan. Jadi di penerbangan itu ada namanya critical eleven. Sebenarnya ini adalah konsep society 5.0. Dia mensinergikan antara human and teknologi. Maka peran manusia pada saat di critical eleven ini dibutuhkan jika dia mempunyai kompetensinya. Maka di critical eleven yang saya ambil dari istilah penerbangan ini itu adalah 3 menit setelah take off itu nggak boleh autopilot. Jadi yang mengendalikan pilot dan co-pilot menggunakan kompetensinya. Ya manual, menggunakan kompetensinya dibantu. Ya, ini konsepnya kan dibantu oleh teknologi yang banyak itu di pesawat. Mungkin hari ini ada Pak Pilot yang ikut mungkin lebih paham ya. Iya. Jadi hal itu pada saat keadaan itu 3 menit take off dia tidak boleh autopilot. Baru setelah itu full autopilot. Kemudian 8 menit critical eleven di 8 menit sebelum landing juga tidak dibolehkan menggunakan autopilot. Di 8 menit sebelum landing, ya maka 8 plus 3 ya, 11 dia 11. Dia harus juga tidak boleh autopilot. Dia menggunakan seluruh kemampuan, kompetensi pilot dan co-pilot untuk mengendalikan pesawat dibantu dengan teknologi yang ada di pesawat tersebut. Maka konsep Society 5.0 analoginya sama seperti itu menurut saya. Jadi synergizing antara human dan teknologi yang perannya ya, kita sebagai profesional menurut saya ada 11 juga nih. Ya. Yang pertama, mengambil keputusan. Ini menurut saya nggak mungkin digantikan dengan mesin. Yeah. Mereka yang menyajikan, tapi kita tetap punya hak ya maksudnya, punya wewenang ya untuk mengambil keputusan. Yang kedua, membuat konsep. Karena mereka ada dengan konsep kita. Teknologi ini tidak akan ada jika kita tidak mengkonsepnya. Yeah. Jadi menurut saya yang kedua pada saat Society 5.0 terjadi, maka kita membutuhkan conceptual thinking yang bagus. Kemudian yang ketiga merencanakan. Ini juga menurut saya tidak bisa dilakukan oleh mesin ya. Karena merencanakan ini bagian dari membuat konsep. Kemudian mengelola resource yang mereka juga terbatas karena kita lah yang bersentuhan dengan resource tersebut, sehingga hanya kita lah yang bisa mengelola resources tersebut. Resource ini banyak ya, aset, manusia dan sebagainya. Kemudian directing mengarahkan itu juga menurut saya tidak bisa dilakukan teknologi, baik itu AI maupun teknologi yang lain. Sehingga directing mengarahkan ini menurut saya hanya bisa dilakukan oleh human seperti ya tadi di critical eleven di penerbangan ya.
Maka pilot dan co-pilot lah yang mengarahkan bahwa kita melakukan landing di landasan nomor sekian dan sekian. Jadi kita yang mengarahkan mesin-mesin ini atau teknologi ini untuk melakukan sesuatu. Kemudian memberi motivasi. Kalau ini bukan kepada mesin ya Bang Ahmad. Memberi motivasinya kepada human tentunya. Ini juga menurut saya tidak bisa dilakukan oleh mesin. Meskipun bisa pun dia emosionalnya tidak ada. Ya, tidak klik lah. Tapi kalau Pak Haryadin memberikan motivasi beda ya. Dengan AI-nya misalkan Telkomsel misalkan Veronica ya namanya. Itu beda ya. Pastinya beda. Kemudian ketujuh, membangun kolaborasi. Ini juga tidak mungkin dilakukan oleh mesin karena kolaborasi antar human maksud saya itu adalah dilakukan oleh human atau manusia itu sendiri. Kemudian komunikasi yang intensif. Kalau sekedar komunikasi mungkin sudah bisa tergantikan dengan natural language process tadi, NLP tadi. Tapi kalau komunikasi yang intensif untuk mengkoordinasi tim dan sebagainya, menurut saya tidak bisa tergantikan dengan teknologi. Kemudian membangun solidaritas, ini juga bentuk dari emosional human ya. Sehingga menurut saya tidak bisa tergantikan dengan teknologi. Kemudian mengendalikan keadaan dalam kondisi yang genting, kalau dianalogikan ke penerbangan tadi, kondisi genting di critical eleven, mereka bisa mengendalikan. Bahkan di tengah perjalanan pun, autopilot bisa di-off-kan jika ada sesuatu yang membahayakan. Ya. Seperti waktu itu kejadian Garuda yang di Solo ya, kayaknya di mendarat di sungai ya. Yang di Sungai Bengawan Solo ya. Betul. Ya. Nah, itu kan nggak mungkin menggunakan autopilot. Beliau mengendalikan keadaan, sehingga harus cepatnya berpikir, menggunakan full kompetensi beliau, sehingga alhamdulillah risiko yang korbannya hanya satu. Ya. Sehingga saya itu pun karena loncat itu keluar dari ya, karena takut kali. Ketakutan. Pramugarinya kebetulan itu. Betul. Ya, betul. Maka itu yang saya sampaikan di sini, kita sharing ya. Mengendalikan keadaan hanya bisa dilakukan oleh human. Kemudian 11 memimpin. Nah, ini leader memimpin semua yang baik human itu ya harus dilakukan oleh manusia, Bang Ahmad menurut saya. Betul. Ya, maka untuk menghadapi society 5.0 memang dibutuhkanlah knowledge and skills atau pengetahuan dan kalian, atau yang lebih baik lagi adalah kompetensi yang bersertifikasi, Bang Ahmad. Oke. Mungkin itu dari saya. Ya. Terima kasih. Baik, sebelum kita lanjut masa dari presentasi Bang Ido ini, memang ada beberapa hal yang menarik ya. Secanggih-canggihnya mesin, secanggih-canggihnya teknologi, tetap dia tidak memiliki rasa. Jadi walaupun bagaimana kendali rasa ada pada manusia atau si pencipta teknologi itu sendiri. Begitu Bang Ido ya? Ya. Oke. Sensing tadi ya? Iya, sensing tadi ya. Ya. Mungkin Bang Ido kita coba dengar ini. Ini dari presentasi Bang Ido tadi yang 11 poin itu sangat erat kaitannya dengan kompetensi. Mungkin betul. Ini akan dibahas lebih detail lagi nih oleh Bang Ajit tentang kompetensi ini. Karena meskipun hanya 3 menit kerjanya seorang pilot, kalau analogi di pilot ya, tapi itu kompetensi luar biasa dan butuh sebuah pengakuan negara juga mau tidak mau. Karena ini tetap dibutuhkan. Karena manusia punya rasa, teknologi tidak punya rasa. Bagaimana kira-kira Bang Ajit tentang kompetensi di era nanti 5.0 ini? Ya, ini 4.0 aja udah berat ya, tiba-tiba datang lagi 5.0 ini. Saya yakin masih banyak yang belum mempersiapkan diri. Jadi saya menyikapi ini satu negara aja yang baru menyiapkan, kan Jepang, yang lain belum. Tapi memang beberapa perusahaan itu sudah mengantisipasi, terutama yang bergerak di digital ya. Tesla, mungkin Microsoft, Google itu sudah mengantisipasi jauh-jauh hari. Tapi bagaimana dengan negara lain, bagaimana dengan Indonesia, saya rasa masih agak berat. Untuk bicara 4.0 aja masih terkapar kali ya, masih berat ya dengan adanya COVID ya. Tiba-tiba muncul lagi 5.0. Nah, mungkin saya presentasi sedikit ya Bung Ahmad ya, karena silakan Bang Ajit. Sudah ada tamu, nanti mungkin dilanjutkan tanya jawab, dan tepat jam 5 saya izin mengundurkan diri ya Bung Ahmad ya. Baik, tidak apa-apa. Saya bisa sharing materi ya. Oke, silakan Bang Ajit. Saya bisa sharing materi. Oke, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari saya, dan saya Haryadin Ramlan. Kebetulan saat ini menjabat sebagai Ketua LSW Pasar Modal, dan bicaranya ya tentu nggak jauh dari pasar modal atau jasa keuangan, tapi ya nanti sambil bergulir aja ketika kita berbicara yang lain, karena ada ahlinya lagi nih, Mas Edo masih muda, keren ya.
Dan apalagi Bung Ahmad suaranya, saya mengingatkan kepada penyiar-penyiar radio nih, ternyata Top Kapital punya penyiar radio ya, suaranya seksi banget, keren ya. Oke, ini tentang saya Haridi Ramlan, ini pekerjaan saya, profesi saya, beberapa kegiatan. Oke, saya langsung aja Pak Ahmad ya. Ya, silakan. Bicara ide strategis ya. Kalau tadi bicara 5.0 yang apa-apa yang harus dipersiapkan, tadi sangat gamblang disampaikan Mas Edo, dan Indonesia kedapatan memiliki bonus demografi yang besar ya. Tentu dari jumlah penduduk Indonesia yang kisarannya kurang lebih 18 sampai sekarang 35, itu jumlahnya udah sampai 60%. Ini kekuatan yang saya bilang ini dahsyat untuk menghadapi ekonomi ke depan nanti. Jadi ini yang harusnya bisa dimainkan peranannya ya, tapi nggak tahu juga nih dengan 5.0 apakah kita mampu, karena tadi selain ada kemampuan dari individu yang kuat ya terhadap digital, tetapi juga bagaimana mensinergikan atau berkolaborasi dengan digital itu sendiri, yang kita lihat sudah mengandalkan big data, sudah mengandalkan artificial intelligence. Nah, ini yang akan banyak memunculkan orang-orang baru yang aktif di dalam IT, yang dia akan membentuk, menyusun, membuat, meng-create lah ya, yang akan digunakan oleh banyak orang. Nah, apakah kita sebagai usernya, apakah kita sebagai pemain? Karena ini aplikasi-aplikasi ini nanti akan, saya yakin akan banyak bermunculan yang akan mensupport ya kebutuhan-kebutuhan di masa mendatang, seperti tadi yang disampaikan. Mungkin beberapa waktu lalu ketika Ian Enright ya, pencipta kapal terbang pertama, berdua mengepakkan sayapnya, baru sekian puluh tahun muncullah pesawat terbang. Dan kita masih ngiri juga kapan ya orang bisa terbang ya. Akhirnya dimunculkan filmnya Iron Man. Tadi yang disampaikan sama Mas Edo. Sekarang kita bisa ngelihat lagi di beberapa polisi di Dubai ya, dengan seragamnya, memainkan peranannya sebagai Gatot Kaca ya, sebagai polisi yang muter-muter dengan terbang. Ini gila ya. Jadi mereka sudah maju pesat dan kita tertinggal jauh ya. Tapi balik lagi, nggak usah takut. Bonus demografi kita besar. Ya balik lagi, apakah ini musibah ataukah peluang, ya tergantung lagi dari kita. Nah, kita bicara global free trade ya, yang sekarang agak tersendat jalur distribusinya karena COVID, maka distribusi penerbangan, pengiriman, apapun terhambat, tidak hanya barang, jasa, tapi manusia itu sendiri juga. Jadi kalau kita lihat Bali yang begitu gemah ripah dahulu ya, sekarang ya katanya saya Bali tahun ini bisa selesai atau 2 tahun. Padahal kalau kita lihat jumlah penurunannya sudah mulai membaik ya. Nah, tapi ini tadi balik lagi ke free trade lagi. Bagaimana mau free trade gitu ini, balik lagi kita nggak bisa ya saat ini kondisi, karena beberapa negara masih membatasi penerbangan internasionalnya. Bahkan kita nggak dibatasi, kemarin ikut kejuaraan ya ke sana, ternyata kejuaraan bulu tangkis kita juga ya sedih juga ya kita ya. Nah ini salah satu dampak ya yang bisa dikatakan dari salah satu pandemi yang ini terjadi. Kemudian kita berinsut kepada industri 5.0 yang tadi dibahas sama Mas Edo. Ya ini menarik ya, menarik, tapi saya belum menyikapi orang Indonesia sudah siap atau belum. Kalau bicara kebutuhan sudah butuh ya. Kalau bicara kebutuhan sangat-sangat butuh, sangat-sangat menolong ya di kondisi COVID kayak gini. Kita kemana-mana ini seharusnya yang kita butuhkan ya. Misalnya semua terbantukan dengan robot, semua terbantukan dengan mesin, semua terbantukan dengan data-data yang diolah dengan big data, semua diandalkan suatu pekerjaan yang kontinu, berulang, itu bisa dilakukan dengan mesin. Kenapa harus dilakukan manusia? Karena kalau misalnya saya berbicara untuk kelas perusahaan, pekerjaan yang diulang berkali-kali, yang mungkin dalam sebulan, setahun, kenapa ini tidak diberikan kepada ahlinya, yaitu robot. Robot itu kan juga bisa diolah ya. Yang artinya pengulangan lah, ini saya yakin bisa. Dan ini sudah mulai. Tapi ini juga belum marah. Kalau apakah di Indonesia sudah berapa persen melaksanakan ini? Saya yakin belum ada. Mungkin ya 1% aja masih di bawah ya. Ini saya berbicara Indonesia karena kita kehantam begitu
4.0 ditambah lagi COVID, akhirnya sampai kapan kita mencoba untuk masuk ke 5.0? Karena banyak case yang terjadi sehingga kita bukan abai, ada cost yang terbuang ya di banyak tempat. Saya sikapi misalnya cost gedung lah, building di Jakarta yang sewanya bisa dikatakan orang minggir semua. Gedung perkantoran yang begitu banyak, begitu besar, begitu tinggi. Orang sekarang hijrah ya, termasuk saya pun juga kantornya hijrah dari gedung yang berlantai 40 lantai ya, sekarang harus tinggal di rumah untuk sementara ya, untuk bicara untuk bertahan dulu ya. Kalau kita bisa bertahan, kita akhirnya sustain ya, akhirnya kita bisa jalan. Nah, ini dampak yang akhirnya 5.0 ini sedikit mengalami penundaan kalau di Indonesia yang saya lihat. Demikian juga kampus ya. Kalau tadi bicara perusahaan-perusahaan corporate dengan kampus juga sama. Bagaimana mau menerapkan pertemuan aja nggak bisa, di kampus nggak bisa, dan akhirnya di rumah-rumah. Dan tadi dibahas bahwa ya, pinggiran atau mungkin telekomunikasi kita juga begitu kurang lancarnya ya, terkait dengan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa itu berdampak sekali ya, karena kita belum menyatu. Memang kalau kita lihat Telkomsel sudah mungkin udah 300 juta pelanggan ya, Indosat, kemudian XL ditambah dengan yang lain ya, saya yakin jumlahnya lebih banyak dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia 275-an mungkin ya. Nah, jumlah pemilik telepon bisa jadi 2 kali lipatnya ya. Ada yang mungkin hampir 2,5 kali, karena satu orang pegang 2, pegang 3, biar paketnya gratis ya. Paket hemat. Kalau mau menghubungi orang Excel, pakai Excel. Kalau mau pakai ini Indosat. Tapi dibantu sekarang oleh yang namanya WhatsApp ya. Jadi teleponnya diubah ya, yang dari itu menjadi data. Nah, ini ke depan saya yakin banget akan ada penggunaan yang semakin efisien ya. Data kita tahu begitu mahalnya, tadi pelan-pelan akhirnya terdistorsi dan akhirnya murah, tapi pun daya beli juga nggak ada. Ya, ini pengalaman yang ada di kita. Jadi 5.0 ini sudah ditunggu banyak orang, dan memang siapa yang menyiapkan di depan ya, terdepan, dia akan memenangkan pertarungan. Siapa yang tidak menyiapkan, mereka akan terseok-seok. Kalau dia adalah perusahaan jasa, maka jasanya juga akan terseok-seok. Kalau dia perusahaan yang bergerak di bidang trading, ya akan kelihatan juga karena tidak memanfaatkan potensi artificial intelligence tadi yang disampaikan. Jadi ini saya yakin siapa yang memprepare lebih detail, lebih awal, lebih cepat, maka dia akan menjadi pemenangnya. Ya, jadi berlomba di sini penting, tapi di sisi lain juga berlomba untuk bertahan ya, survival di kondisi pandemi COVID ini penting. Lebih penting lagi ya. Nah, bicara COVID tadi sudah saya singgung, saya rasa ini juga begitu dahsyat ya. Nah, teman-teman, tidak kita pungkiri ya, kalau bicara 2018 ini kan data-data lalu, sebelum ada COVID ya, sebelum ada hal-hal yang meluluh lantahkan industri apapun ya, tak terkecuali jasa apapun ini kehantam. Nah, ini bicara 2018. Kalau gitu semua dimulai dari nol dong Pak ya. Iya benar, semua dimulai dari nol. Kita lihat siapa yang siap. Kalau bicara pasar modal, Indonesia siap ya. Indonesia dari indeks 6.400-an ketika sebelum kena COVID sampai di bawah 4.000, 3.900-an kalau tidak salah. Sekarang sudah naik lagi, sudah mencapai level yang tertinggi walaupun hari ini dan kemarin-kemarin turun, tapi kita sudah bangkitnya luar biasa ya, bangkit. Itu kalau bicara dari indeks ya, ke pasar modal memang sudah mulai tumbuh. Tapi kalau bicara dari sumber daya manusia ya, bagaimana produktivitas kita, nah ini yang sedih ya. Udah kita agak belakang, ditambah dengan pandemi, ditambah dengan pengangguran, ditambah dengan pengangguran yang tak kentara, ditambah lagi pemulangan orang-orang yang ada di kuliah harus ke rumah, pemulangan tenaga kerja yang tadinya ada di berbagai tempat balik lagi. Akhirnya kita produktivitas menjadi jauh banget ya. Bisa jadi kalau dulu kita 21% dari penduduk AS ya bisa jadi sama karena kita juga menurun, otomatis Amerika juga dampaknya kena menurun, tapi ada juga yang mulai terjadi peningkatan. Siapa ya? China. Kau yang memulai dan kau yang mengakhiri, belum ya. COVID belum berakhir, tapi dia yang memulai, tapi dia juga yang sudah mulai bagus. Perekonomiannya kemarin masih udah mulai tumbuh dan bahkan diprediksi untuk yang sekarang
perekonomian China tahun 2021 diperkirakan bisa mencapai 8%. Wow. Kalau saya melihat pertumbuhan ini tinggi segini, maka semua akan bergerak naik, maka kita naik juga pasar modal bangkit lagi. Ini prediksi ya. Tapi saya balik lagi bahwa daya saing kita jauh semakin berkurang. Kalau kita mau datang ke berbagai tempat, ekspor minim, yang banyak mungkin ada impor. Kemudian untuk produksi apapun kita ada terkendala karena COVID ini. Dan ketika dilihat dari kajian ini, mereka menggunakan kinerja ekonomi yang kita juga tahu ekonomi turun. Efisien kita belum efisien dibanding Vietnam, dibanding negara-negara lain, karena ternyata para pekerja buruh yang sempat ada berbagai produsen atau pabrik di Indonesia sekarang sudah mulai hijrah. Yang Jakarta kalau masih bagus pindahnya ke Jawa Tengah, tapi kalau yang nggak bagus banget nih Jabodetabek, akhirnya minggir ke negara lain. Nah ini saya pikir kan negara lain bisa efisien, kita nggak efisien. Dalam hal bisnis juga demikian. Dari infrastruktur, kalau saya masih mandang Indonesia masih bagus, cuma ya balik lagi, infrastruktur ini mahal dan Indonesia luas. Kalau negara Singapura, Malaysia membangun infrastruktur, cepat selesai. Mungkin juga balik modalnya cepat lah. Kita Indonesia, berapa kali negara Singapura, berapa kali negara Malaysia. Jadi gedenya luar biasa. Nah, upah buruh kita gimana? Mengerikan ya kalau upah buruh ya. Ya naik terus lah yang pasti. Oke. Nah, ini kalau saya bicara dengan kompetensi tentu adalah berbicara dengan pembangunan SDM. Nah, ini perintah Pak Jokowi pembangunan SDM ini menjadi satu prioritas ya. Saya rasa dengan adanya program Kartu Prakerja, adanya BNSP, adanya LSP di banyak tempat, ini adalah satu mobilisasi massa yang dahsyat, yang besar yang dilakukan Indonesia ketika tenaga kerja asing kita sudah siap. Harapannya itu lagi-lagi COVID menghantam ya. Ini kita terkena akibatnya pembangunan SDM yang tadi sudah dimulai akhirnya agak sedikit kendor dari semua, karena kita contoh pariwisata. Pariwisata dibutuhkan SDM banyak banget. Bicara Bali aja puluhan ribu, ratusan ribu orang butuh, karena emang Bali kota wisata. Cuma berdampak kayak gini gimana? Nggak perlu kompeten di sana, yang penting saya bisa makan, saya udah seneng Pak, misalnya ya. Cari pekerjaan semakin susah untuk di bidang pariwisata. Saya rasa di tempat lain juga sama. Tapi kita tahulah siapa yang paling terpuruk, paling dalam. Regulasi, birokrasi, transformasi ekonomi ini terus diupayakan, disederhanakan, birokrasinya sudah dilakukan ya. Dan saya yakin optimis ke depan setelah COVID kita akan pulih ya. Nah, kalau bicara profil ketenaga kerjaan, siapa yang terbanyak? Yang terbanyak informal, yang formal sedikit ya. Nah, akhirnya bicara formal dan informal, ternyata tenaga kita terbanyak ada di SMA, terbanyak ada di SMK. Ya, ini yang saya pikir mereka memang diharapkan mampu kerja, tapi hari gini mau kerja, industri maunya adalah S1. Tapi perguruan tinggi yang begitu banyak, begitu dia meluluskan S1, balik lagi, pemberi kerja nanya, punya kompetensi apa? Ujungnya bingung lagi dia. Muncullah yang sekarang misalnya seperti kami LSP segala macam untuk melink and match-kan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Dan ini juga sama, membutuhkan dana, membutuhkan waktu. Kondisinya benar-benar kurang pas ya, dengan adanya COVID ini semua terkendala. Ya mudah-mudahan kita bicarakan segera pulih ya. Oke, kalau gitu Pak, tenaga kerja kita bagaimana? Nah ini data lama Agustus tapi masih suasana COVID sampai sekarang. Saya pikir kita totally lumayan lah ya, lumayan berdampak besar, dan ini juga cukup tinggi dibanding negara lain ya, karena kita jumlah pendudukannya luar biasa, otomatis tingkat pengangguran juga tinggi ketika kena COVID kayak gini. Ini cukup disayangkan. Nah, balik lagi ke digitalisasi, ke otomatisasi ya, pekerjaan kita sangat yakin arahnya ke sana. Makanya 5.0 itu banget dibutuhkan. Siapa yang membuat, mengkrit segala macam, maka ini akan dahsyat ya, akan menikmati. Ya kita ambil contoh misalnya dengan efisiensi, tidak punya mobil, tidak punya motor, tapi punya Gojek, tapi punya Grab. Perusahaan-perusahaan itu dahsyat ya. Kalau dahulu kita punya perusahaan tuh kalau mau jadi pemilik Gojek ya kita harus punya 1.000, 2.000, 3.000 motor. Mungkin 5.000 mobil. Jadi kita hitungannya value. Tapi sekarang eranya apa? Era berbagi ekonomi, semua tidak harus sendiri, berbagi, ya sharing ya. Yang akibatnya ketika kita semakin banyak sharing, tentu pendapatan kecil kita, tapi
kuantiti kita banyak. Yang tadinya orang berharap profit saya harus 100%, kerja saya kayak gitu. Sekarang udah enggak. Saya tidak perlu 100%, 10%, tapi saya sinergian dengan banyak orang, banyak pihak, banyak komunitas. Maka itu yang akan kita nikmati. Jadi anak-anak sekarang atau seluruh orang udah diajak untuk begini ya, bersinergi. Jadi nggak bisa lagi saya adalah yang paling dikjaya, paling nggak ada. Semakin kita banyak sharing ya, energi sharing ini, maka kita akan banyak menikmati hasilnya. Ya ini tadi paling nggak sudah dijelaskan di Mas Edo ya. Gambarannya kalau COVID ya saya pikir ini harus mulai diarahkan dengan ketenaga kerjaan yang tinggi ya. Kalau pemerintah makanya membuat berbagai pelatihan-pelatihan, membuat semua BUMN harus ada pemagangan, bahkan penerimaan ratusan ribu tenaga kerja. Demikian juga swasta, karena arahnya melihat pengangguran, dampak ini akan berat bagi kita kalau kita terus begini ya. Semoga kendala dari COVID ini segera bisa diatasi ya, mudah-mudahan. Angkatannya, bicara angkatan pendidikan, siapa yang memiliki pendidikan tinggi akan menikmati hasil, itu sangat ya. Tapi pendidikan tinggi yang kira-kira juga berkualitas ya, kampusnya berkualitas, otomatis mahasiswanya berkualitas, ditambah kampusnya link and match dengan dunia kerja. Kalau enggak, masih ikut lagi berbagai kegiatan. Makanya sekarang ada kampus Merdeka, ini udah dahsyat dan luar biasa. Jadi Pak Nadiem sudah melihat potensinya di sana dan ini harus segera diperbaiki, dan link and match dengan lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan di Indonesia ini ke depan akan semakin dahsyat. Jadi ketika ini ada sinergi antara BUMN, kemudian sinergi antara BUMN dengan swasta, sinergi antara berbagai perusahaan corporate dengan perguruan tinggi, ini saya pikir animo yang besar untuk kita maju ke depan nanti. Nah, menyikapi bisnis, tentu yang kita sikapi bisnisnya adalah yang ada di lapangan seperti ini. Ini mungkin hanya cyclical, ini temporary. Ketika kondisi saat ini terjadi, maka ya inilah yang terjadi. Bagaimana kalau nanti tiba-tiba market berbalik arah atau COVID selesai semua, maka yang merah ini bukan tidak tertutup kemungkinan akan menempati di posisi yang paling hijau. Otomotif akan kembali bangkit ya, kemudian penerbangan, kemudian turis ya. Kalau penerbangan kita sayang masih kurang bagus terus ya. Tapi ya contraction, turis ya, kemudian manufacture ini kita berharap kembali menggeliat dan posisinya ada di hijau semua. Dan ini sangat mungkin dia akan membalikkan ketika ini sudah pulih ya. Nah ini gambaran aja bahwa BUMN sekarang sudah mulai, PNS sudah mulai ya. Kalau kemarin kita lihat pengurangannya juga ada ya di berbagai BUMN pun, gaji ada pengurangan termasuk di perusahaan swasta ya. Penundaan investasi kita bisa lihat ya, kalau dia mau investasi kan minjem uang. Kalau minjem uang kan ya bahaya kondisi kayak gini ya. Berapa bisa recovery, berapa lama, ini yang akan berat ya. Nah kalau bicara kompetensi teman-teman, terutama para milenial yang ada di sini ya, sobat Kopi Talk, saya pikir mulai punya komitmen atau open mindset yang penting ya. Kita punya komitmen atas diri kita untuk maju, punya open mindset untuk merubah paradigma kita bahwa dunia ini besar, tapi semuanya kita bisa ada di dalamnya dengan kita fight mengikuti perkembangan teknologi yang 5.0 tadi ya. Dan kita juga, apalagi kayak Mas Edo ya, entrepreneur juga nih, jangan tunda, ambil peluang. Karena peluang ada di mana-mana, sepanjang kita bisa nge-create, itu peluang berdahsyat banyak banget ya. Dan mindset teman-teman juga harus berubah, mau jadi apa ya, ini juga penting. Dan berselancar dengan perubahan, jangan kita selalu di bawah perubahan, selalu lambat kita action ya pasti. Dan kita harus sudah mulai mandiri. Mandiri ini banyak hal ya, bagi teman-teman mahasiswa atau masih yang kuliah segala macam, tahulah mandiri, jangan nyontek gitu ya. Kalau misalnya sekarang udah nggak bisa nyontek Pak, sekarang belajarnya di rumah ya, itu dulu ya. Kalau sekarang banyak lah ya plagiat-plagiat yang terjadi ketika misalnya tesis, nah itu harus dikurangi segala macam. Nah teman-teman ini kadang-kadang kita juga harus prioritas ya, apalagi teman-teman masih muda, investasi leher ke atas, investasi ilmu, investasi pendidikan itu penting. Pendidikan apa? Silakan aja pendidikan yang berorientasi kepada akademisi boleh, pendidikan yang berorientasi terhadap profesi silakan. Nah, ilmu ini penting dan ini bisa diaplikasikan ke banyak hal ya, ke banyak hal. Jadi ini penting banget, aset-aset ini ada di otak kita dan kita bisa kapitalisasi ketika kita sudah menguasai. Dan orang tua juga ada selalu backup kita, termasuk ya
Kita harus nikmati sukses kita. Ketika masuk, kita jangan berpikir dulu ya jadi spesialis, pasti dimulai dari generalis. Jadi dari generalis pun kita harus tahu diri, apapun kita kerjain dulu ya, apapun kita kerja dulu, nikmati dulu, karena saat ini yang antri kerjaan banyak ya, dan kita bukannya mau menghilangkan passion kita, tapi tunggu, ada saatnya. Kondisi pada saat-saat baru mau bekerja ini adalah timing yang sangat-sangat kurang pas kalau kita maunya kita, pokoknya saya harus jadi ini. Nah, jangan begitu nih. Kondisi nggak bisa, kondisi kayak gini agak berat ya. Kecuali itu perusahaan orang tua kita, ya silakan aja. Ya minta jadi CEO, pasti dikasih sama ayahnya ya. Ikuti perubahan yang lebih pasti ya. Kadang-kadang kita defend, ada masuknya ilmu baru, apa baru, kita menjagain banget. Nah ini kita jangan pernah defend, ya ikuti perubahan-perubahan yang ada. Ya kalau generalis ya kita seolah-olah terima kulitnya, tapi kita bisa memperdalam satu yang kita mahir. Kalau spesialis kita tunggu sampai kita mampu, punya pengalaman, punya waktu cukup, yang akhirnya kita bisa menjadi spesialis. Background, bagaimana Pak background saya Pak? Tidak sesuai, banyak ya dari zaman dulu sampai sekarang, apalagi kondisi COVID kayak gini. Jangan berharap banyak sekali ya. Takutnya teman-teman idealis, saya orang akuntan, jadi saya harus bekerja sebagai akuntan. Bener nggak akuntansi lagi banyak pekerjaan? Takutnya kita berharap sebulan 2 bulan, akhirnya waktu terbuang banyak sampai kita nggak dapat pekerjaan. Ini hati-hati juga ya. Dan kita bisa pelajari apa yang kita mampu miliki, lebih expert lagi, lebih menjadi orang yang sangat-sangat kompeten di sana, dan juga kita nutupi kekurangan kita ya. Nah, belajar harus pada ahlinya, penting banget. Kalau kita belajar mau nikah, nanyanya kepada teman sebaya, dia belum pernah nikah misalnya, ini kalau bicara nikah ya, nikah itu adalah kompeten misalnya, ini ya kita kurangi kayak gitu ya. Jadi belajar sama siapa? Senior kita. Senior mana? Senior yang sukses. Jangan senior yang belum sukses, tapi langsung bertanya pada senior yang sukses, sehingga itu semacam jalan tol untuk kita menuju kesuksesan ya. Kemudian ingat hari gini, masa-masa kayak gini banyak banget yang mau kerja, pengangguran. Saya terus terang tempo hari ngelempar di LinkedIn beberapa karyawan, 3 ya atau 4 orang ya. Tapi yang lamar ya ampun 80 aja lebih ya. Itu baru perusahaan swasta ya kayak saya. Bagaimana kalau BUMN? Bagaimana kalau itu PNS? Saya yakin itu banyak lagi. Lebih dahsyat lagi ya. Ini saya cuma butuh 80 yang balas di LinkedIn, belum lagi yang langsung kirim email, belum lagi yang nanya ke WA. Aduh, dahsyat ini, benar-benar dahsyat. Saya punya teman yang punya usaha resto gitu juga. Pak, saya keluarin 3, yang lamar sini bisa 50 Pak. Itu gila ini sekarang ini ya. Nah fokus ya pada tujuan hidup kita harus punya mimpi yang hebat, punya kemauan yang tinggi untuk meraih mimpi itu pasti ya dengan fokus. Nah teman-teman, era yang tadi sampaikan sama Mas Edo, era yang namanya 5.0, ini teman-teman harus menguasai digital. Apapun profesinya jangan tinggalkan digital karena eranya ke sana ya. Saya yakin teman-teman harus menguasai sosmed, harus menguasai marketing digital. Yang lebih penting apapun industrinya, apapun profesinya, risk management, financial skill ini penting. Ini harus punya. Jadi ini adalah paket lengkap ketika teman-teman mau maju, mau ke depan nanti jadi direktur, Anda sudah siap punya risk management dan kebutuhan financial skill. Apalagi era digital ya, semua yang kira-kira tidak digital ini akan tersingkir. Nah, lebih penting lagi attitude ya. Attitude ini tak terbantahkan. Jadi ini adalah yang harus kita kuasai. Ya. Demikian teman-teman yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf ya. Saya jam 5 pamit karena ada tamu, dan sukses untuk acaranya Pak Ahmad ya. Terima kasih. Tapi Bang Ajit sebentar ada pertanyaan dari peserta ini. Iya, silakan. Pertanyaan saya matikan dulu ya. Adi Setia Permana mempertanyakan bagaimana peran pelayanan publik dalam menghadapi era 5.0. Bagaimana menurut Abang? Ya. Baik ya, pelayanan publik ini apalagi dominannya adalah publik ini kan biasanya mengurusi hajat hidup orang banyak ya. Kita pengennya bergerak cepat, tapi biasanya para pejabatnya bergeraknya lambat. Selalu swasta yang mendahului. Swasta ngomong ini belum tentu didengar, tapi kalau udah ada kejadian baru dibuat. Jadi saya setuju banget. Kalau bisa pelayan publik itu melek digital, melek terkait dengan 5.0. Kalau dia nggak melek, ini waspadalah ya, karena ini akan menjadi resiko bagi lembaga tersebut. Ya, jadi saya setuju Mas, ini penting dan ini harus dimulai. Misalnya apa ya? Ya sekarang pelayan publik misalnya kayak di jalan raya. Kalau kita lihat
ketika ada COVID tempo hari, kita lihat TV di Cina, bagaimana orang di jalan itu terekam suhunya langsung, tidak 1-2. Kalau kita di berbagai tempat hanya 1-2 yang terekam, tapi kalau di layar yang kita lihat di beberapa negara itu seluruhnya bisa kerekam semua, itu dahsyat. Dan kalau kayak gitu, punya sistem kayak gitu canggihnya luar biasa, dan akhirnya kita akan tarikin tuh semua yang kena COVID semua. Gitu Mas, kurang-kurangnya. Iya. Oke, baik Bang Ajit, terima kasih atas waktunya dan sudah memberikan bagian ceramah atau bagi-bagi ilmu kepada Sobat Kopi Talk. Tentunya kalau Bang Ajit langsung mau pamit karena waktunya juga sudah dibutuhkan di tempat lain. Kami percaya tapi kami akan lanjut dengan Bang Edo ya. Karena masih banyak beberapa pertanyaan dari Sobat Kopi Talk pada hari ini. Langsung saja mungkin ke Saya mau pamit ya. Oke, silakan Bang Ajit. Ya, terima kasih. Mohon maaf Mas Edo, sukses silakan teman-teman semua. Mohon maaf semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Bang Ajit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, Bang Ido, ini ada pertanyaan yang tadi mungkin kira-kira Bang Ido bisa menambahkan untuk pelayan publik ini bagaimana? Jadi sebenarnya sudah disampaikan sih dari Pak Aryajid bahwa memang perlunya adaptasi ya. Ya. Tidak hanya di pelayanan publik menurut saya, tapi ya di seluruh sektor itu perlunya adaptasi. Ya, level sensitivitas adaptasi ini yang berbeda-beda. Kalau budaya kerjanya sudah tidak agile atau dinamis, tadi disampaikan pejabatnya lamban, ya itu yang resiko besar buat suatu organisasi untuk menghadapi society 5.0. Itu menurut saya sih, Bang Ahmad. Ya, mau tidak mau harus dihadapi ya, nggak bisa enggak ya, karena ini sudah memang mengglobal. Betul. Ya, tapi tadi ada yang menarik dari Bang Ido jelaskan tentang mesin dan manusia ya, bahwa di situ sudah dikunci, tetap walaupun bagaimana mesin adalah mesin, manusia adalah manusia, dan 5.0 ini tentunya lebih mengarah kepada kendali ada di tangan manusia, begitu Pak Ido ya? Ya, betul. Karena mereka, kecuali Jarvis ya, dia bisa bikin program sendiri tuh. Iya. Tapi awalnya yang konsep kan juga siapa itu tokohnya Iron Man namanya itu? Clark ya, atau siapa ya? Nah itu kan yang mengkonsep beliau. Tapi untuk AI-nya dikembangkan supaya bisa membuat program sendiri. Saya nggak tahu sih kalau realitinya seperti apa. Ya nggak mungkin juga seperti iRobot ya menyerang manusia. Ya mungkin yang tadi saya sampaikan di poin 2, membuat konsepnya tetap adalah manusia. Ya sehingga robotnya meskipun AI, dia tetap harus kita yang konsep. Ya, tapi pada prinsipnya robotnya melayani kita kan, melayani kebutuhan manusia kan. Ya, bukan melawan tapi melayani gitu kan. Betul. Ya. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Pak Sobirin ini. Mengingat era 5.0 pasti akan kita hadapi. Agar tidak ada shock, kalau dari saat ini kira-kira apa yang paling pertama harus kita siapkan? Apalagi di tengah kondisi pandemik seperti ini. Silakan Bang Ido. Ya, tadi sudah sampaikan sih sama Pak Aryajid juga. Yang pertama ya sadar digital ya. Ya. Nah, kalau di kami sih di Zahra Consulting ini prinsipnya sadar akhirat, sadar digital, sadar manajemen. Poin 2 ini yang kita yang ada itu karena ya adanya industri 4.0 dan kita menuju ke society 5.0. Ya memang harus pertama ya sadar digital dulu. Yeah. Jadi bagaimana kita bisa tidak shock gitu. Yang pertama kita sudah terbiasa dengan menggunakan digitalisasi dalam segala hal. Yeah. Gitu sih Bang Ahmad. Lalu ada lagi ini dari Pak Raden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, apabila untuk menyebarluaskan literasi society 5.0 melalui virtual reality dan gamifikasi untuk di perguruan tinggi, bagaimana tanggapan para narasumber? Silakan mungkin Pak Ido bisa jawab dulu. Luar biasa pertanyaannya. Ya. Memang tadi saya sampaikan saya punya pengalaman dengan klien saya yang mengusulkan, ya memberikan informasi sih kepada kami karena kami sempat mengalami perjalanan yang panjang menuju plannya beliau itu ya, tambang, sebuah tambang yang jauh di pelosok gitu ya. Sehingga untuk melakukan pengawasan ini kalau saya sendiri sebagai konsultannya kalau suruh setiap bulan jalan ke sana juga capek juga. Agak keberatan ya. Ya. Keberatan. Jadi terus beliau sampaikan di WA itu ya sudah mulai, itu linknya di website Indonesia kok. Jadi sudah mulai untuk bisa
untuk menghilangkan masalah problem coverage area tadi yang saya sampaikan, bahwa virtual reality ini bisa digunakan. Ya, jadi kalau aplikasinya kebugaran tinggi, karena fungsi virtual reality ini kan memang menjembatani untuk kontrol, menjembatani seakan-akan kita berada di sana gitu ya. Nah, ya saya tidak terlalu paham di dunia pendidikan ini apa yang harus ada kehadiran di situ gitu kan. Hal seperti apa? Kalau kami di perusahaan kan melihat, kalau tambang ya melihat kondisi alamnya, melihat kondisi plannya itu kan. Kita butuhkan pengawasan di sana, kontrol secara langsung by physically. Tapi saya nggak mengerti, mungkin bisa langsung berdiskusi Pak, dibuka mic-nya Pak yang bertanya ini, Pak Raden Ramadan. Ya, mungkin sebelum Pak Radennya masuk, mungkin dia tidak monitor ya, tapi kita coba saja sedikit mempertegas apa yang diungkapkan oleh Bang Haji tadi, bahwa sebenarnya kita juga berat untuk menghadapi di 5.0, ya kan? Ya. Nah, update yang terkini kira-kira beratnya itu di mana sih sebenarnya, Pak? Ya, karena juga tadi sampaikan sama Pak Haji, kan kita juga belum tahu ya kesiapan dari personnya, humannya di Indonesia ini. Tapi menurut beliau kan tidak siap. Ya. Kalau menurut saya, ya kayaknya sih ya, karena dari perusahaan-perusahaan yang saya ketahuin, ya sangat sedikit yang sudah merambah digital ya. Ya, yang harus sederhana aja lah. Misalkan pemasaran digital gitu ya, digital marketing itu sangat jarang yang menggunakan. Padahal mereka punya biayanya tapi nggak sadar aja. Ya gapnya masih jauh menurut saya untuk menghadapi society 4.0 jika memang nanti terjadi. Sehingga di Society 4.0 aja masih gapnya masih jauh, apalagi menuju ke sana. Itu contoh kasus kecil. Tapi kalau dilihat juga kayaknya baru masyarakat kota aja ya, Bang Indo ya. Kalau untuk masyarakat daerah nampaknya belum mampu untuk bisa menerima kondisi atau kenyataan di 5.0. Tapi setelah dari data penggunaan internet sudah meningkat sih. Yang biasanya 100 berapa ini, dari report terakhir dari saya lupa dari data apa ya, data scientist kalau nggak salah. Itu juga sudah meningkat sih. Ya sekarang udah terbiasa, apalagi dipaksakan terbiasa untuk itu sekolah daring misalkan. Itu kan juga pemaksaan terhadap ya karena pandemi nih, bukan karena sadar digital, tapi didorong karena COVID. Karena pandemi, betul. Ya. Kalau sadar digitalnya kayaknya belum ya. Kayaknya ya. Kalian jadi tahu tapi. Bang Indo optimis nggak sih sebenarnya 5.0 akan ada di Indonesia ini sebenarnya, akan masuk nantinya gitu? Saya pikir ya harusnya kita optimis. Untuk perusahaan-perusahaan korporasi sudah menyiapkan itu, sudah mulai menyiapkan transformnya ya, moving toward society 5.0 itu sudah disiapkan di korporasi-korporasi besar. Cuman ya hanya korporasi besar ini kan juga nggak banyak. Jadi untuk yang perusahaan menengah di dunia pendidikan saya nggak tahu. Kalau di pendidikan saya tidak mengamati karena kami banyaknya di perusahaan. Saya pikir ya harusnya ya kita optimis lah untuk bisa menjawab tantangan ini menjadi peluang buat kita. Karena batasan coverage tadi kan sudah nggak ada. Betul. Eranya sudah global. Tapi setidaknya mungkin ada PR besar ini bagi dunia pendidikan ya untuk menghadapi ini semua. Saya rasa juga di sini ada peserta kita dari dosen ini mungkin yang bisa sedikit sharing. Mungkin ada di sini saya sempat kenal nih, ada peserta kita, ada namanya Pak Hadi Broto ini. Mungkin Pak Hadi Broto bisa sharing sejenak tentang di dunia pendidikan menghadapi 5.0 seperti apa Pak Hadi? Bisa aja Pak Ahmad ini. Iya. Pak Hadi, bagaimana kabar Anda hari ini Pak Hadi? Alhamdulillah sehat Pak Ahmad. Ya mungkin Pak Hadi bisa sharing nih kira-kira menghadapi 5.0 seperti apa? Iya baik Pak Ahmad, salam kenal Pak Ido. Saya Hadi Broto. Ya, saya kebetulan mengajar di mata kuliah komunikasi digital saat ini. Ya, artinya kalau di bidang kami yang terkait dengan industri kreatif, kebetulan saya ngajarnya tentang produksi film, produksi audiovisual seperti itu. Ada banyak tantangan yang sekarang sudah muncul. Memang salah satunya adalah ketika kamera-kamera sudah tidak membutuhkan operator lagi, maka akan
ada banyak pengurangan kebutuhan tenaga manusia pastinya begitu. Terus kemudian ketika sistem sudah bisa dijalankan, misalnya kebetulan saya aktif di televisi, ketika televisi sudah mulai bisa dijalankan dengan kontrol mesin, semua sudah otomatis, ya otomatis fungsi orang akan makin berkurang lagi seperti itu. Tapi memang tadi yang disampaikan saya sepakat bahwa kreativitas itu tidak bisa diciptakan oleh mesin. Ya. Ketika kita membuat ide, gagasan dalam misalnya terkait dengan, kebetulan misalnya Pak Ido akan membuat company profile misalnya gitulah. Terus videonya dikasih ke saya. Mas Broto, tolong saya mau bikin company profile. Ini saya promo dikit Pak Ido nih, kali aja Pak Ido, itu nanti saya ini. Ya, artinya ketika misalnya Pak Ido akan membuat company profile, pasti nggak akan mungkin semuanya diserahkan ke mesin. Pak Ido juga nggak akan ngasih tahu ke mesin, ini saya punya produknya begini, terus mesin akan membuat sebuah catatan, akan membuat desain awal, kreatif awal, terus kemudian dari ide awal itu terus kemudian akan divisualkan oleh mesin lagi, kan nggak mungkin. Ya. Artinya hal-hal seperti itu yang saya pikir memang harus ditekankan untuk para generasi muda. Nah, karena kebetulan saya seorang pendidik, saya mengajar, ya itu yang saya tekankan ke anak-anak. Ada hal-hal yang pasti nggak akan mungkin bisa diambil oleh mesin. Ya, seperti diungkapkan di awal tadi bahwa sebenarnya tetap yang namanya rasa itu nggak bisa diterapkan di robot kan? Betul. Rasa itu ya memang kuasa dari Allah langsung berikan kepada kita. Dan kreativitas itu akan semakin kuat ketika kita berpengalaman, ketika kita ketemu dengan masalah, menghadapi masalah, akhirnya akan membuat menghasilkan kreativitas yang lebih baik. Saya pikir begitu. Oke, ya terima kasih Pak Broto atas sharingnya. Ternyata memang pada prinsipnya 5.0 ini sebenarnya intinya sangat memanusiakan manusia gitu, tidak membuat ketergantungan terhadap teknologi ataupun robot, begitu ya Pak Ido ya? Ya, energizing, betul. Tetap harus ada saling bersinergi ya antara manusia dengan teknologi itu sendiri. Ini Pak Ido ada lagi pertanyaan dari Noldi Takaliwang. Ini dari mana ini? Dia mempertanyakan, nanya Pak Ido, NIMBY itu apa dalam S 5.0 dan kesiapan infrastruktur untuk lembaga pendidikan. Kalau nggak salah NIMBY ini not in my backyard gitu ya. Singkatan dari not in my backyard atau pemahaman saya sensitivitas pada lingkungan gitu yang dimaksud Pak Noldi. Mungkin bisa berinteraksi langsung. Halo Pak Noldi. Dari tulisan kan nggak Pak Noldi bisa interaksi langsung, dibuka mic-nya Pak Noldi. Ya, silakan Pak Noldi, bagaimana? Ya, sebenarnya kan kebanyakan istilah, jadi kadang saya juga bingung apa sih istilah-istilah dalam masyarakat Society 5.0 ini. Jadi kadang juga dalam lembaga pendidikan, mungkin karena kecanduan teknologi, kadang seperti di awal tadi disampaikan, kita kurang memiliki empati karena dalam proses belajar mengajar, kalau kita memang cuma lewat kayak Zoom begini, memang ya ada plus minusnya ya gitu ya Pak. Jadi tadi di awal saya sampaikan bahwa saya sih kurang paham sih kebanyakan istilah-istilah baru dan juga memang membingungkan gitu. Ya itu hanya. Itu. Ya silakan Pak Edo. Ya, jadi kelompok untuk NIMBY bacanya NIMBY, not in my backyard, atau sepemahaman saya bagaimana kita melakukan adaptasi dengan lingkungan, dengan resource yang terbatas mungkin ya. Mungkin ada yang bisa lebih sharing kan ya. Kalau sepemahaman saya seperti itu, pengetahuan saya dalam Society 5.0 ini. Kemudian ya mungkin kalau digabungkan di konteks kesiapan infrastruktur untuk lembaga pendidikan, ya mungkin bisa ya, karena memang harus adaptable-nya itu adalah juga berkaitan dengan infrastruktur. Tadi Pak Aja sudah membahas juga sih. Kita kelemahan kita sebenarnya karena demografi besar itu infrastruktur sih Pak. Sehingga segala sesuatu mahal, biaya kirim segala macam.
Jadi ya ini kesiapan infrastruktur juga perlu dari pemerintah untuk bisa globalisasi ya, untuk bisa era MEA segala macam, AFTA, yaitu harus perlu dukungan infrastruktur memang. Ya contoh di daerah saya ini untuk fiber optik baru masuk ya, sekitar 3 bulan lalu. Sebelumnya masih pakai koneksi tembaga ya. Padahal ini di Jawa ini kan ya? Di Jawa, di Malang Pak. Ya, ya. Cuma saya agak pinggir sedikit kan rumah saya, tidak di perkotaan. Dan coverage area di swasta pun ya untuk My Republic misalkan. Boleh sebut merek boleh ya? Boleh, nggak apa-apa. Itu juga terbatas gitu ya. Jadi ya infrastruktur ini penting, apalagi untuk digital, Internet of Things itu butuh koneksi internet pastinya, karena ada internetnya gitu ya, bahasa internet. Sekarang koneksinya tidak. Juga iya Pak. Kelamaan juga internetnya. Iya. Dari nado ini, jadi memang kadang mungkin tempat agak pinggiran kota, jadi mungkin signal mungkin lari-lari gitu kan. Iya. Nah itu dia. Gimana kita mau ngirimkan pakai drone kalau Internet of Things-nya nggak ada? Betul. Jatuh dia drone-nya di hutan. Gitu ya. Iya. Tetap karena pasti pakai sinyal deh. Iya. Kuncinya tetap ada di kesiapan infrastruktur kita ya. Baru kita bisa masuk ke arah sana. Betul. Iya. Mungkin ada lagi dari peserta yang mau bertanya, kami persilahkan. Masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Nggak ada ya? Sudah ini kayaknya. Sudah siap semua ya? Sudah siap semua berarti ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Baiklah kalau begitu, terima kasih Bang Ido yang sudah memberikan sharing informasi, sharing pengetahuan kepada Sobat Kapital, dan juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bang Ajit narasumber pertama, yang kedua tadi sudah pamit duluan. Karena mungkin banyaknya agenda yang beliau harus jalankan. Terima kasih juga kepada dosen Universitas Pancasila, Bang Hadi Broto, dan khususnya kepada Pak Noldi dari Maluku ya, apa dari Manado? Manado ya. Wah, terima kasih sudah bergabung di Kopi Talk, dan juga saya ucapkan kepada Sobat Kopi Talk seluruhnya, terima kasih sudah bergabung di Kopi Talk dengan berbagai rangkaian acara sudah kita lalui. Dan tentunya bincang-bincang santai kita ini sudah di penghujung waktu. Kami ucapkan terima kasih kepada semua Sobat Kapital. Dan tentunya sehat selalu, salam sejahtera, dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas. Selanjutnya saya kembalikan kepada Kasya. Ngobrol asik aja di Kopi Talk. Di Kopi Talk, ngobrol asik aja. Baiklah Sobat Kopi Talk, bincang-bincang kita sudah di penghujung waktu. Kami ucapkan terima kasih kepada Sobat Kopi Talk yang telah hadir dan juga kepada kedua narasumber, Bang Ido dan Pak Haryajit. Terima kasih ya semua, semoga sehat selalu. Lalu mau mengingatkan juga untuk semua peserta, kalau Kopi Talk bakal tetap ada selama bulan Ramadan dengan mengusung tema yang baru untuk menemani ngabuburit Sobat Kapital. Dan kita juga punya promo spesial pelatihan di bulan Ramadan. Kalau ada yang berminat, bisa kunjungi website Tap Kapital di www.tapkapital.co.id atau hubungi admin kami di 0821 1301 6501. Terima kasih semua.